alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan lil muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ikhwanal muslimin rahimanallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jum'ah rahimanallah. Alhamdulillah kita sekalian senantiasa bersyukur paling sedikit dengan ucapan alhamdulillah, yang mana Allah telah memberikan segalanya kepada kita, terlebih pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Kita sekalian diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat mengikutinya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita dapat mengikuti seluruh aktivitas dan paket amal soleh yang ada di bulan Ramadan, dan semuanya kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Hadirin sidang Jum'ah, pada bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa. Endingnya, tujuan utamanya adalah kita supaya menjadi orang yang takwa, agar kita menjadi golongan muttaqin. Karena tanpa itu, tanpa takwa, kehidupan tidak akan selamat mulai dunia sampai akhirat. Atau kesimpulannya, hanya dengan takwalah kita sekalian dapat hidup sukses selamat dunia hingga akhirat. Hadirin jamaah, mari kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini, benar-benar kita merebut takwa itu sendiri untuk kita nanti kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang saya hormati, Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu saat nanti, pada suatu ketika, pada suatu hari, yakni itu hari kita kembali, manusia kembali kepada Allah Ta'ala, ternyata harta benda, kekuasaan, apa saja jabatan, termasuk nasab yang kadang-kadang manusia membanggakan ketika masih hidup. Biasa manusia bangga dengan banyaknya harta,
Biasa manusia hidup bangga dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan nasabnya, keturunannya, sehingga ada istilah darah biru. Itu yang dibanggakan. Ternyata pada saat itulah yaumala yanfa'u malun wala banun, semua itu suatu saat tidak ada gunanya sama sekali, tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang saat itu menghadap atau datang menemui Allah Ta'ala dan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Syukur-syukur membawa semua tadi, ya harta, ya benda, ya apa saja bisa kita bawa ke hadapan Allah nanti dengan cara kita infakkan ketika masih hidup di dunia. Tapi tetap saja syarat utamanya adalah man atallaha biqalbin salim. Harus datang itu harus dengan membawa hati yang bersih, hati yang tidak sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sama sekali Allah tidak melihat kamu dengan kegagahan kamu. Allah sama sekali tidak akan melihat, dan Allah tidak akan silau dengan orang-orang yang gagah, perkasa, jabatannya tinggi. Sama sekali tidak berarti. Allah sama sekali tidak silau dengan itu semuanya. Allah itu cenderung melihat adalah ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hatinya, hati yang bersih, hati yang sehat, dan juga wa a'malikum. Karena apa? Dari hati yang sehat itulah akan menimbulkan, menghasilkan amal soleh yang amalnya tidak cacat. Hadirin, karena banyak juga yang kelihatannya amal soleh tapi cacat, akibat daripada hati yang tidak sehat. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, ala wahiyal qalb, yang disebut hati. Hadirin jamaah rahimanallah, di situ dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah, apabila hati itu benar tidak sakit, maka soluhal jasadu kulluh, seluruh jasad ini akan sehat juga, akan soleh, tidak cacat. Kita punya mata, akan digunakan melihat yang baik-baik apabila hatinya baik. Kita punya tangan, akan digunakan hal yang soleh apabila hatinya soleh. Kita punya kaki, tidak akan dibikin berjalan kemana yang sekiranya tidak soleh apabila hati itu soleh. Begitu juga semuanya jasad kita, mulut kita juga insya Allah
akan dibawa hal-hal yang selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala apabila yang di dalam hati itu, yang di dalam jasad ini ada hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Hadirin jamaah, sebaliknya apabila hatinya susah, apabila hatinya cacat, hatinya sakit, maka fasadal jasadu kulluh, kabeh seluruh yang ada di badan ini akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, akan berakibat seluruh badan ini melakukan hal-hal yang tidak baik, yang selalu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kemudian kira-kira sakitnya hati itu kira-kira apa saja? Hadirin, sakitnya hati sangat banyak. Hanya saja paling tidak kita sering kita mencoba yang sering mengenai pada hati manusia. Di antaranya rasa sombong. Rasa sombong ini sakit hati. Namanya hatinya yang sakit. Dalam hati merasa semua orang kecil, semua orang jelek, semua orang hina kecuali dirinya sendiri. Sombong. Dan lagi kalau orang sudah sombong begini ini tidak segan-segan melanggar perintahnya Allah Ta'ala. Iblis contohnya. Ketika iblis itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghormati makhluk baru Nabiullah Adam alaihissalam, tidak mau. Artinya menentang Allah, terang-terangan di hadapan Allah berani menentang. Dasarnya hanya satu, alasannya hanya satu. Iblis merasa lebih tua daripada Adam. Iblis merasa lebih hebat daripada Adam. Iblis lebih mulia pokoknya daripada Adam. Untuk apa aku sujud pada Adam? Padahal yang merintah di hadapannya yaitu Allah Ta'ala. Bangkang. Ini sifat mutakabir. Rasulullah mengingatkan, walaupun tidak separah itu, Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa, katanya Rasulullah, masuk surga orang yang di dalam hatinya meskipun ada sekelumit dari sombong. Apalagi kalau sudah terlalu parah seperti iblis tadi. Hadirin jamaah rahimanallah, itu penyakit hati yang paling parah. Itu satu itu tadi, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, rasa tawadhu tidak ada, semua dianggap jelek, semua dianggap keliru, semuanya yang paling benar hanya saya sendiri. Kalau sudah ada sekelumit saja rasa ini, menurut Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga. Ini rasa sombong ini yang paling, ini akan berpengaruh pada semua pergaulan. Kalau sudah ada rasa sombong, semuanya tidak beres. Kalau merasa lebih daripada yang lain, semuanya akan tidak beres. Banyak rasa seperti itu yang mengenai jiwanya manusia. Bahkan di tengah-tengah umat Islam sering dengan perbedaan
ya hal-hal yang furu'iyah saja tentang agama, tapi merasa semuanya salah, yang benar hanya saya, yang ini yang benar semuanya salah. Sampai-sampai umat Islam akhir-akhir ini tercabik-cabik hanya gara-gara itu tadi, rasa sombong. Kalaupun berbeda, anggap saja berbeda, tidak berarti yang lain salah, hanya saya yang benar. Semua dianggap sudah masuk neraka, semua dianggap ini itu. Inilah penyakit sombong. Hadirin jamaah rahimanallah, sedikit lagi, rasa tamak ini juga termasuk sering menghantui kita. Rasa tamak artinya tidak puas dengan yang sudah ada, tidak puas dengan apa yang telah kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita mestinya mengambil pelajaran bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam sampai menerima nasib yang sangat melarat, berpisah dengan istri berpuluh-puluh tahun, diturunkan ke alam yang saat itu beliaunya belum kenal, yaitu alam dunia. Itu juga hanya gara-gara tamak. Surga yang sudah begitu luas, serba ada, enggak ada yang enggak, semua bebas kamu, hanya satu saja, wala taqraba hadhihi syajarata, ojo parek-parek, jangan dekat-dekat pohon ini. Kalau kamu dekat ini, bisa dipastikan fatakuna minadh-dhalimin, akan dolim kamu berdua. Betul. Datangnya dari mana lagi? Kita kaitkan dari setan, dari iblis juga. Nabi Allah Adam yang sudah bersikukuh tidak akan melanggar perintahnya, larangan ya Allah, tapi iblis datang. Itu dari rasa sombong dan rasa iri tadi, iri hati, dibujuk siang malam, pagi sore, kanan kiri, terus dibujuk, sampai suatu saat tergelincir juga Nabiullah Adam dan istri yang tadinya dilarang untuk mendekati pohon itu, tapi dilakukan juga. Akhirnya diturunkan dari surga, diturunkan ke dunia, bumi yang selama itu belum kenal, yang luasnya luar biasa. Kalau kita mau bayangkan bumi berapa sih luasnya, luar biasa. Hanya ada 2 orang yang diturunkan dan dipisah, cari mencari kayak apa, perjuangan yang sangat berat. Dari situlah kita ambil pelajaran, jangan sampai kita ini kurang lagi, sudah kurang, sudah punya kurang lagi, semuanya kurang. Karena tadi padahal kita sudah diberikan yang sangat luar biasa banyaknya oleh Allah Ta'ala. Maka Nabiullah Adam menyadari kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin, ini perlu kita ambil pelajaran. Hati kita, ayo kita bersihkan. Ketika nanti menghadap kepada Allah, tidak ada yang berguna. Sebagai contoh yang terakhir adalah rasa hasud. Muncul dari rasa sombong tadi, akhirnya ada rasa hasud juga, seperti iblis terhadap Nabiullah Adam. Adam diberi kenikmatan seperti itu, enggak terima yang namanya iblis. Dalam Al-Quran sudah digambarkan gaya orang itu seperti itu, yang kalau sudah hasud itu, intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayiatun
yafrahu biha. Orang itu kalau sudah punya rasa hasud, itu hatinya akan merasa senang apabila temannya mendapat kesulitan, dan hatinya akan susah apabila temannya mendapat keberhasilan atau kebahagiaan. Atau dengan kata lain, kalau temannya mendapat rezeki, orang itu susah. Kalau temannya mendapat celaka, dia bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat. Katanya Rasulullah, jauhi itu namanya hasud. Hasud itu dapat menghapus, memakan semua kebaikan yang telah kamu lakukan. Kama ta'kulun narul hatobah, seperti halnya api yang sedang makan kayu bakar, tidak ada banyaknya, berapapun pasti habis. Berapapun kebaikan seseorang, apabila sudah dihinggapi rasa hasud, maka kebaikan itu akan hancur, akan hilang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini sebagai khutbah ini dapat nuturi diri saya sendiri dan antum sekalian, sehingga kita menjadi orang yang dapat menghadap Allah nanti dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat, hati yang tidak cacat. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha